Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tegar Abdullah Ramadan dengan NPM K1E020027 dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bengkulu akan mempresentasikan sebuah pengembangan desain portable disaster shelters dari mata kuliah Arsitektur Eksploratif. Portable disaster shelters ini dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan shelter bencana bongkar pasang ya, portable. Jadi shelter ini merupakan sebuah bangunan fasilitas umum yang nantinya bisa digunakan sebagai tempat evakuasi warga. Latar belakang dari pengembangan desain ini pertama adalah uh, salah satu upaya mitigasi bencana, baik itu gempa, tsunami, banjir, secara struktural adalah dengan membangun shelter atau tempat evakuasi. Bangunan shelter adalah fasilitas umum yang apabila terjadi bencana itu bisa digunakan sebagai tempat evakuasi pengungsi. Namun bukan hanya sebagai tempat evakuasi dari pengungsi, bangunan ini juga memiliki fungsi sekunder, yaitu sebagai tempat rekreasi, tempat ibadah, ataupun tempat kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa permasalahan di dalam pembangunan shelter. Ini ada 3 berita, ya. Ada yang dibangun di Aceh dan ada juga yang dibangun di Bengkulu, ya, di Teluk Sepang ini. Ini adalah salah satu shelter yang ada di kota Bengkulu dan pemanfaatannya sampai sekarang sama-sama tidak optimal. Ada beberapa persoalan. Yang pertama adalah masalah perencanaan yang tidak berhasil. Ini disebabkan oleh kegagalan pekerjaan teknis yang tidak memperhitungkan pemanfaatan bangunan dan perencanaan dalam bangunan itu sendiri. Mungkin letak bangunan yang tidak strategis, akses yang tidak jelas, tidak baik, kemudian kondisi lingkungan yang kurang mendukung ini menjadi salah satu faktor bangunan tersebut tidak dijadikan sebagai bangunan yang produktif. Kemudian yang kedua, bangunan tidak memenuhi standar. Memang dasarnya bangunan ini tidak memenuhi standar. Kalau kita tinjau mungkin dari sisi struktur ataupun utilitas ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan dari pembangunan shelter ini sendiri. Karena di dalam proses evakuasi tentu kita membutuhkan bangunan yang fleksibel, bangunan yang memiliki yang memudahkan masyarakat dalam rangka evakuasi. Kemudian yang ketiga adalah masalah pengelolaan yang tidak jelas. Ini adalah salah satu persoalan yang paling mendasar sebetulnya, karena ketika dibangun, bangunan ini tidak tahu bagaimana pengelolaan selanjutnya. Tentu ketika ada pembangunan akan ada biaya perawatan, pengelolaan lainnya yang cukup besar, baik itu listrik, air, penjagaan, dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan bangunan ketika tidak ada bencana. Jadi tidak memiliki banyak fungsi selain sebagai tempat evakuasi. Ya, ini yang saya sebutkan tadi adalah sebagai fungsi sekunder dari bangunan tersebut. Karena bangunan tersebut tidak memiliki hal yang strategis atau urgensi yang benar-benar dalam jangka panjang bisa digunakan dengan baik. Sehingga ketika pengelolaan beserta waktu rentang bencana itu bertemu ya dalam satu kurva, bangunan itu tidak dimanfaatkan ya. Tentu bangunan yang besar ini memerlukan biaya perawatan yang cukup besar juga. Kemudian tidak adanya anggaran perbaikan berkala. Ketika bangunan tersebut tidak dimanfaatkan, tentu akan mudah terjadi kerusakan, bahkan kehilangan ya, besinya diangkut dan sebagainya. Tidak ada anggaran karena memang pembangunan shelter ini proyek sekali bangun seperti itu. Nah, sehingga saya ingin mengembangkan portable disaster shelter ini sebelum saya lanjut ke beberapa alasan ini karena uh, kondisi bencana di Indonesia itu sebetulnya tidak bisa diprediksi dengan baik. Bencana bisa datang di daerah mana saja, bahkan daerah-daerah yang mungkin tidak pernah diprediksi akan terjadi bencana. Sehingga ketika terjadi bencana, bangunan-bangunan ini sangat dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Dengan kondisi bencana yang cukup besar, salah satu contoh gempa di Sukabumi, mohon maaf di Cianjur itu, uh,
Kemudian beberapa gempa lainnya seperti di Palu, di Donggala, dan NTB eh, memerlukan waktu yang sangat lama dalam proses pemulihan dan pembangunan rumah baru masyarakat. Sehingga masyarakat terpaksa harus tinggal di tempat evakuasi. Nah, bangunan ini bisa menjadi salah satu bangunan yang pertama, dia bisa disusun secara cepat apabila terjadi bencana. Karena bangunan ini tidak selalu ada. Nah, karena sifatnya tadi mudah dibongkar dan mudah dibangun, dan sifatnya pabrikasi, sehingga kementerian atau pemerintah ini bisa menyimpan stok bangunan ini dan bisa digunakan di suatu waktu apabila bencana terjadi. Kemudian bangunan ini tentu efisiensi anggaran biaya dari segi daripada membangun bangunan yang besar seperti tadi yang memerlukan biaya yang cukup besar, pengeluaran besar, bangunan yang mudah dipasang dan dibongkar ini tentu anggaran biayanya bisa lebih rendah. Nah, proses revitalisasi atau proses rehab dari bangunan yang hancur akibat bencana sampai dengan bangunan baru masyarakat itu memerlukan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan menahun, dan eh, tentu masyarakat tidak mungkin harus tinggal di bawah tenda secara terus-menerus, sehingga bangunan ini tentu bisa menjadi salah satu solusi dari masalah tersebut. Kemudian model bangunan yang mudah dibentuk dan dikerjakan tanpa keterampilan khusus, sehingga kementerian ketika mengirimkan bangunan ini dia tidak memerlukan banyak orang, ya, tidak memerlukan keterampilan ahli, tapi tentu tetap harus memerlukan alat berat untuk memobilisasi bahan material. Kemudian ini adalah konsep desain. Berdasarkan persoalan tersebut, saya sebagai pengembang membuat sebuah konsep desain bertajuk shelter bongkar pasang yang terdiri modular, plat lantai, precast, ya, kolom, wood sliding door, serta utilitas pendukung bangunan. Pertama adalah pengembangan bentuk terlebih dahulu. Yang pertama adalah menentukan pola yang akan dibuat menjadi gubahan massa. Kemudian berkembang menjadi bentuk gubahan massa dasar yang nantinya akan dikolaborasikan atau dikombinasikan menjadi suatu bentuk bangunan utuh. Nah, berikut ini adalah tampak perspektif bangunan gubahan massa bangunan. Kemudian dari gubahan massa bangunan ini dikembangkan menjadi bentuk bangunan. Nah, kalau kita lihat ini bangunannya sangat simpel, sederhana, benar-benar bisa dibongkar dan bisa dipasang dan dibongkar dengan cepat, ya. Pertama, penggunaan lantai, plat lantai, dan atap ini menggunakan modular precast. Ya, ini merupakan lantai berongga yang sangat ringan, ya, 3 kali lebih ringan dibandingkan struktur konvensional. Ini menjadi inovasi terbaik dan terbaru di bidang infrastruktur. Dicetak dalam bentuk lembaran sehingga tidak memerlukan proses pengecoran dalam konstruksi, baik itu bangunan sederhana atau bangunan bertingkat tinggi. Kemudian yang kedua adalah hand railing yang dapat dibongkar pasang. Ini juga menjadi satu kemudahan apabila hand railing ini, bangunan ini dibutuhkan pembangunan lebih dari satu masa bangunan karena ini bangunannya modular, sehingga mungkin satu paket ini bisa digabungkan dengan paket yang lain. Nah, jadi pagar dari bangunan ini bisa dibongkar dan dipasang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah modular penutup yang terbuat dari wood plastic composite atau WPC. Nah, ini sebuah material komposit plastik tapi bermotif kayu, ya. Ini digunakan sebagai penutup bangunan apabila pengungsi di malam hari mungkin membutuhkan privasi ataupun hembusan angin yang cukup kuat, jadi ini bisa ditutup, bisa digeser. Jadi bangunan ini bisa terbuka full, bisa tertutup full, ya, pada malam hari. Kemudian penggunaan kolom pracetak. Jadi kolom pracetak itu di tengahnya itu berongga, ya, sangat ringan. Ya, berikut dengan spesifikasi sama halnya dengan tangga precast, ya. Kemudian saya tampilkan juga gambar kerja daripada bangunan ini. Baik.
Ini adalah block plan ya. Jadi bangunan ini memang memiliki lahan yang memang tidak luas ya. Jadi sangat sempit, hanya 200 meter persegi. Namun harapannya bisa membantu eh, sebagai lokasi pengungsian harapannya. Meskipun di dalam eh, kondisi bencana, tentu masyarakat nanti akan terpecah, baik itu nanti bisa mengungsi di masjid ataupun di tenda pengungsian ataupun di bangunan ini. Nah, apabila memerlukan lebih banyak ruang, maka karena ini satu paket, maka dia bisa dikombinasikan dengan paket lainnya. Tentu ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah tampak depan bangunan. Jadi bentuk bangunan ini, gayanya apabila kita lihat, ini adalah bangunan model industrial sekali. Kemudian ditambah dikombinasikan dengan wood plastik composite tadi, seperti ada gaya naturalnya ya, sedikit alaminya. Ya ini dari samping kanan ya, ada tangganya. Kemudian ini dari tampak belakang. Ini detail kawasan ya. Jadi tidak banyak detail dari bangunan ini karena lahannya juga sempit. Jadi ada dua taman ya, penambahan taman, vegetasi bangunan itu sendiri, dan RAM ya. RAM ini menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan bagi bangunan atau fasilitas umum ya, sebagai standar inklusivitas bangunan. Nah, kemudian ini tampak depan bangunan, dengan perspektif depan bangunan ini kita lihat kondisi bangunan ini berada di desa ya. Ini ada mbak-mbaknya sedang bonceng tiga. Kemudian ya, ya. Ini kalau dari tampak atas ya. Jadi bangunan ini sebenarnya apabila tidak dimanfaatkan sebagai tempat bencana, bangunan ini sebetulnya banyak bisa dimanfaatkan, banyak fungsi. Pertama, yang paling mendekati itu adalah balai desa, kantor lurah, balai lurah itu ya, kelurahan, balai RT RW. Kemudian bisa juga jadi tempat sholat ya, ataupun eh, kegiatan ekonomi masyarakat ya. Masyarakat bisa buka kafe, warung kopi di sini. Ini juga salah satu bangunan, fungsi sekunder dari bangunan ini. Nah, ini kalau dari tampak dalam ya. Jadi bangunan ini benar-benar mengusung industrialis ya. Bagian atas ini terdapat fungsi utilitas, baik itu lampu, kemudian X house ya. Jadi hawanya eh, tidak menumpuk karena nanti akan banyak pengungsi tentunya ya. Kemudian juga dilengkapi dengan utilitas kebencanaan. Ya. Nah, dari pengembangan proyek ini tentu masih banyak hal kekurangan yang harus dikembangkan dalam proyek ini, karena proyek ini, pengembangan desain ini tentunya harus tetap dikembangkan mengikuti standar-standar dari kebutuhan kebencanaan, dan tentunya yang paling mendasar adalah bagaimana bangunan ini bisa sustainable ketika setelah dibangun, apakah tetap digunakan atau menjadi atau bisa menjadi pilihan bangunan yang dibangun memang untuk shelter, ataupun bisa di kemudian hari dibangun apabila terjadi bencana, karena keunggulan dari fleksibilitas bangunan ini tentunya bisa menjadi satu menjadi salah satu keunggulan atau bangunan yang bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang terkena bencana. Mungkin itu saja presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.